Pentingnya kegiatan praproduksi dalam mempersiapkan digital marketing. Seperti kita ketahui, di era digital seperti saat ini, video iklan merupakan alat marketing yang wajib dimiliki oleh setiap brand atau perusahaan. Karena video terbukti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand atau perusahaan yang menggunakan video sebagai bagian dari strategi marketingnya. Selain untuk tujuan awareness, video juga dapat meningkatkan penjualan brand perusahaan. Lalu, bagaimana tahapan dalam membuat atau memproduksi sebuah marketing digital atau video? Sebenarnya ada 3 tahapan. Ya. Pada kesempatan kali ini saya berbicara khusus tentang tahapan praproduksi. Ya. Pada tahap praproduksi, yang paling utama diketahui atau dimiliki adalah kita harus punya ide terlebih dahulu, menemukan ide kreatif. Ya, ide dapat hadir di mana-mana. Kemudian dari ide-ide kreatif tadi, kita menuangkan dalam creative brief atau bagaimana alur proses copywriting atau menulis naskahnya. Ya. Ada 3 komponen kreativitas, yaitu keahlian, creative skill, creative thinking skill, dan motivasi. Ahlian atau expertise di sini biasanya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman. Semakin ahli seseorang dalam bidang yang sedang dia tangani, maka semakin kreatif pula dia. Semakin banyak ide-ide yang bisa dikeluarkannya. Dalam proses copywriting, expertise ini bisa dimiliki dengan cara pelajarilah sebanyak mungkin mengenai knowledge produk brand yang sedang kalian tangani. Sehingga kalau bisa, kalian atau Anda memiliki pengetahuan seorang profesor di bidang itu. Jadi semakin banyak pengetahuan yang kalian miliki, maka akan semakin kreatif pula kalian dalam menelurkan ide. Creative thinking skill adalah suatu keahlian yang bisa diasah. Semakin mahir kalian dalam memakai alat-alat untuk menggali ide, maka akan semakin kreatif pula. Semakin banyak kalian mengenali teknik penggalian ide, maka semakin kreatif pula kalian. Sedangkan motivasi atau passion yang kalian miliki terhadap proyek atau pekerjaan yang sedang kalian tangani. Jadi passion di sini adalah ibarat api yang mampu membakar semangat. Sehingga sesulit apapun tantangan yang dihadapi, akan bisa ditaklukkan kalau seseorang punya passion yang cukup besar. Passion akan membuat kita tidak mudah menyerah dan selalu mencari jalan untuk mencapai tujuan. Ini kita lihat bagaimana irisan dari expertise, creative thinking skill, dan motivation terhadap creativity. Ya. Lalu bagaimana kita berpikir? Seperti kita ketahui, ya, belahan otak kita mempunyai 2 belahan, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Belahan otak kiri ya atau left brain function yaitu untuk berpikir analisis, analitik, logik, language, dan science dan matematik. Sedangkan sebelahnya untuk berpikir secara holistik. Ya, jadi ada 2 macam cara kita berpikir, yakni berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kreatif menjadi tanggung jawab otak kiri. Sedangkan berpikir kritis adalah tanggung jawab otak kanan. Belahan otak bagian kanan inilah yang bertanggung jawab atas kemampuan seseorang dalam hal memikirkan secara menyeluruh atau disebut juga dengan holistik, intuisi, seni, dan juga di dalamnya adalah kreativitas. Karena otak itu sendiri dari sel-sel yang hidup, maka seperti halnya otot, ia harus dilatih agar menjadi lebih kuat dan lebih aktif. Kemudian ciri dari cara kerja otak kanan adalah cara berpikirnya itu tidak teratur, melompat-lompat, playful. Nah, hal ini berbeda dengan cara berpikir belahan otak kiri yang lebih kritis, analitis, teratur, dan logis. Sekarang kita coba main-main ya, bagaimana coba-coba atas kepribadian. Apakah kalian ada cenderung belahan otak kiri atau cenderung belahan otak kanan? Coba perhatikan baik-baik. Nah, coba genggam kedua tangan kalian dengan jari-jari tangan saling bertautan, ya. Lalu lihatlah bagaimana posisi ibu jari. Ya, kita lihat posisi ibu jarinya. Kalau jempol kanan kamu di atas jempol kiri, maka kalian dominan otak kanan. Sedangkan sebaliknya, kalau
sedangkan sebaliknya ya, maka Anda adalah orang dengan dominan otak kiri. Atau coba bersedekaplah dan perhatikan posisi tangan. Ya, bagaimana posisi tangan kalian mencirikan ciri kerja belahan otak kiri ataupun belahan otak kanan. Nah, ini tadi kreativitas. Sebenarnya kalau mau dibicarakan kreativitas sangat panjang, ya, satu semester sendiri. Ya, tapi paling tidak seperti itu, ya. Berikutnya kita lihat bagaimana hasil kreativitas tadi dituangkan dalam copywriting. Ya, bagaimana alur proses copywriting. Nah, biasanya copywriting dimulai dari klien atau pemilik merek. Dia memanggil copywriter dan agensi untuk diberikan suatu brief. Nah, brief inilah yang disebut sebagai client brief. Ya, biasanya client brief berisi background, product knowledge, kemudian kondisi pasar, kondisi persaingan, data pesaing, data target market, dan tujuan yang ingin dicapai oleh klien. Nah, setelah itu, baru client brief ini kita ringkas demikian rupa, sehingga menjadi creative brief, yaitu suatu dokumen yang merupakan strategi komunikasi, atau bisa juga merupakan dokumen strategi kreatif. Jadi urut-urutannya seperti ini, dari client brief, jadi creative brief, biasanya ada brainstorming di antara bagian-bagian tadi, sehingga melahirkanlah ide atau konsep iklan. Kemudian scripting dan presentasi di hadapan klien. Jadi creative brief di sini adalah suatu dokumen penting yang bisa juga disebut sebagai communication strategi atau bahkan sebagai creative strategi. Beberapa buku dan kampus menyebut dokumen ini adalah dokumen yang mencantumkan big idea atau what to say dari suatu komunikasi. Di advertising agency, biasanya dokumen ini merupakan hasil diskusi antara seorang account director dengan creative director. Nah, dua petinggi penting yang masing-masing mengepalai departemen account dan kreativitas. Kenapa dokumen ini harus dibuat oleh kedua jabatan strategis ini? Ya tentu saja karena pentingnya dokumen ini, karena saking pentingnya sebuah brief, sampai ada istilah garbage in, garbage out di agensi. Artinya, jika kreatif brief ini buruk, tidak menginspirasi, tidak tepat, alias briefnya cuma isinya sampah, maka output kreatifnya pun pasti nantinya juga akan menjadi sampah. Alias nggak bakal bisa jadi materi kreatif yang berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh klien. Di kreatif brief di sini adalah dokumen yang menjadi awal adanya komunikasi pemasaran yang efektif. Jika di titik ini saja sudah gagal, bisa dipastikan bahwa iklan sebagus apapun tidak ada hasilnya, alias buang-buang duit saja. Kemudian seperti apa kreatif brief yang baik? Pertama, kreatif brief biasanya juga disebut sebagai brief saja. Brief yang baik adalah brief yang cukup singkat dan padat, namun jelas dan tajam. Brief yang baik juga akan mampu menghasilkan iklan atau materi komunikasi yang baik juga, yakni iklan yang mampu mencapai tujuannya. Kemudian brief yang baik akan mampu merangsang tim kreatif untuk membuat iklan yang bisa membangun positif brand value. Dan brief yang baik biasanya adalah hasil dari analisis yang baik pula, yaitu meliputi SWOT analysis dan competitive analysis. Ya, brief yang baik juga, ya. Berikutnya, analisis ini yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan dalam kegiatan survei yang meliputi market condition survey, ya, kemudian product knowledge dan consumer insight survey. Kalau klien tidak punya budget khusus untuk survei, maka agensi akan, atau bahkan copywriter sendirilah yang harus melakukan survei ini. Survei minimal dilakukan pada 30 responden yang mewakili target audiensnya dan dipilih secara acak. Metode yang umum digunakan adalah melalui telepon, tetapi saat ini banyak juga yang melalui media internet seperti Twitter, email, dan lain-lain. Jadi ini gambaran SWOT analisis untuk mendapat ide, ya, di mana kekuatan, ya, kelemahan,
dan juga traits dari para pesaing kita. Manfaat dari analisis ini adalah untuk menentukan dan menemukan apakah produk atau jasa atau brand atau corporate kita memiliki keunggulan atau disebut juga dengan unique selling proposition atau USP yang bisa dikomunikasikan atau tidak. Jika ternyata produk atau jasa tersebut tidak memiliki keunggulan spesifik dibandingkan dengan pesaingnya, maka produk atau jasa tersebut biasanya kita sebut sebagai parity product. Dan ini akan menentukan pendekatan atau strategi komunikasi apa yang diambil. Sedangkan competitive analysis di sini merupakan ya, analisis produk atau jasa yang sedang kita tangani dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, dalam proses copywriting, analisis ini diperlukan untuk melihat positioning lawan dan apa yang mereka tawarkan atau yang mereka jual sebagai main promise atau fitur unggulannya. Caranya adalah dengan memantau iklan mereka, khususnya slogan yang mereka usung. Sedangkan market survey di sini, yaitu survei pasar, biasanya bisa ditanyakan kepada klien. Tapi kalau ternyata klien pun tidak tahu, maka terpaksa kita sendiri yang harus melakukannya. Meskipun hanya dengan small survey untuk mengetahui posisi kita di pasar. Elemen survei ya biasanya yang kita masuki ya seperti apakah keadaan pasar yang kita masuki? Apakah sudah jenuh? Pasarnya baru mulai atau sedang-sedang saja? Atau di mana posisi kita sekarang? Apakah sebagai market leader, pemain sedang, atau pemain kecil di pasar? Atau siapa yang menjadi pemimpin pasarnya? Setelah itu kita perlu juga mengetahui survei tentang konsumen yang akan kita tuju atau akan kita tembak, terutama mengenai insight atau pandangan-pandangan mereka. Nah, dengan survei ini, kita bisa mengetahui apakah hal-hal yang paling penting bagi konsumen dan fitur apa yang paling menarik untuk kita tawarkan kepada mereka. Dengan survei ini pula, bisa menentukan pendekatan terbaik berupa konsep iklan, ide, dan bahkan bahasa iklan yang bisa menyentuh hati mereka. Ya, jadi itulah pentingnya Consumer Insight Survey. Biasanya pertanyaan yang diajukan, misalnya, apa pendapat Anda mengenai kategori produk ini? Ya, atau apa yang Anda harapkan, atau manfaat yang diharapkan dari produk kategori ini? Atau apa yang membuat Anda mau membelinya? Ini adalah isi dan format creative brief. Ada latar belakang, tujuan, terus target audience, bisa demografi, bisa psikografi, terus message, ya, kemudian tone dan manner, dan juga mandatoris atau restriction-nya. Nah, itu tentang ide kreatif yang dituangkan dalam creative brief. Nah, pada tahapan produksi ini, creative brief dan script yang sudah dibuat atau yang sudah ada sebelumnya saat proses pitching vendor akan dikembangkan lebih lanjut oleh copywriting dan sutradara. Nah, pada tahapan praproduksi, naskah merupakan jantung produksi. Pada kesempatan kali ini, digital marketing dibatasi pada media radio dan televisi saja. Nah, naskah atau copyright, ya, bagi seorang copywriter, menulis skrip radio adalah salah satu tantangan besar. Hanya copywriter yang sangat berbakat yang mampu menghasilkan spot iklan radio yang bagus. Hal ini karena tingkat kesulitan yang dihadapi dalam menulis naskah radio bisa dibilang cukup tinggi, mengingat umur media ini yang sudah sangat tua. Ya, maka sudah banyak pula aneka ide termasuk iklan yang dikumandangkan di sana, sehingga dibutuhkan kreativitas yang sangat tinggi untuk bisa menciptakan sebuah spot radio yang betul-betul fresh. Berikutnya kita lihat bagaimana digital marketing melalui media radio. Adapun kekuatan media radio, pertama adalah imajinatif atau theater of mind. Salah satu kekuatan radio adalah adanya peluang untuk menggunakan suara guna menciptakan gambaran dalam pikiran pendengar. Ini hal yang tidak bisa dicapai oleh media TV ataupun media cetak lainnya. Kenapa? Karena dengan radio, orang bisa memiliki gambaran sendiri tentang idolanya.
Ketika suara radio memperdengarkan suara perempuan mendesak, maka setiap orang memiliki gambaran berbeda mengenai figur wanita seksi. Ada yang menggambarkannya sebagai wanita muda yang langsing dan berkulit putih. Namun, ada juga yang menggambarkan sebagai wanita muda yang bertubuh montok dan sinta. Ya, karena gambaran visual dari kata seksi bagi setiap orang itu berbeda. Radio mampu memberikan ruang di mana pendengar memiliki kebebasan penuh untuk mengembangkan imajinasinya. Kekuatan iklan radio adalah bisa mengembangkan imajinasi pendengar, yang mana imajinasi ini bersifat sangat pribadi. Yang kedua adalah segmented. Karena begitu banyaknya stasiun radio yang mengudara di Indonesia, maka mau tidak mau, masing-masing radio menggunakan strategi marketing untuk tetap eksis. Efeknya adalah stasiun radio menjadi sangat segmented. Bukan saja menyasar pada segmentasi demografi semacam usia, status sosial ekonomi, gender, dan lain-lain, namun sudah menyangkut area psikografi. Misalnya, sama-sama menyasar anak muda, namun segmen radio Prambors secara psikografis berbeda dengan segmen radio Hard Rock FM dan lain-lain, ya. Segmentasi yang sangat sempit ini memungkinkan pemilik brand melakukan komunikasi marketing dengan lebih tajam, lebih sesuai dengan segmentasi brand mereka. Kemudian yang berikutnya, radio adalah medium yang sangat imajinatif. Padahal, seperti kita ketahui, imajinasi itu bersifat sangat pribadi. Misalnya, mendengar kata bayi yang lucu, maka gambaran yang muncul dari setiap pendengar tentu berlain-lainan. Radio adalah medium yang intim, personal, sehingga melalui iklan radio, sang pengiklan bisa secara emosional membuat konsumen bisa menjadi lebih dekat dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Berikutnya adalah radio di Indonesia bisa dikatakan sebagai satu-satunya media yang bisa menjangkau daerah-daerah terpencil, di mana bahkan TV pun sulit ditangkap. Berikutnya, kekuatan media radio adalah saturated. Mengingat usia medium radio sudah tua, maka sudah pasti ada begitu banyak iklan radio yang sudah pernah diperdengarkan. Oleh karena itu, seorang copywriter menjadi sangat menantang sebab harus bersaing dengan jutaan spot yang pernah dan atau sedang disiarkan. Kekuatan radio lainnya yaitu produksi iklan radio bisa dibilang cepat, bahkan mungkin yang tercepat dibanding medium lain. Juga curtain area. Jadi kekuatan lain radio adalah karena sifatnya yang lokal, yang merupakan representasi dari kultur khas masyarakat suatu daerah. Inilah yang disebut bahwa radio memiliki akar rumput yang lebih kuat dibandingkan televisi. Jadi iklan di radio seperti ini mencerminkan sifat-sifat dari kampung halaman mereka. Adapun kelemahan dari media radio, antara lain, no visual, no new pack, dan logo jelas. Kalau di radio itu, kita tidak bisa menunjukkan gambar kemasan kita. Hal ini menjadi berat ketika memperkenalkan produk baru, yang notabene orang akan mencari di toko atau di outlet lain. Mereka harus diberi clue bagaimana mengenai pack melalui radio itu sendiri. Berikutnya, kelemahan radio adalah no focus, attention. Bahwasanya di kota besar, orang kalau mendengarkan radio sambil nyetir, atau sambil memasak, sambil belajar. Kalau di desa, orang mendengarkan radio sambil tidur-tiduran,
sambil istirahat. Jadi intinya, orang mendengarkan radio tanpa memiliki perhatian penuh pada radio itu. Nah, disinilah letak pentingnya bagaimana sebuah iklan mampu menarik perhatian mereka dari berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan itu. Ya. Kemudian expensive nationality. Meskipun biayanya produksinya murah dan biaya per tayang per spotnya juga luar biasa murah, namun radio juga bisa menjadi medium yang mahal jika digunakan untuk kampanye secara nasional. Kekurangan media radio lainnya adalah akibat dari telah jenuhnya iklan radio, kejenuhan luar biasa ini membuat iklan yang tidak ditulis dengan eksekusi yang baik, ini akan memiliki peluang besar untuk gagal, untuk hilang ditelan rimba belantara iklan radio lainnya. Kekurangan lainnya adalah bahwasanya tayangan lain dalam membuat iklan radio adalah kurangnya variasi talent voice, sehingga membuat iklan radio terdengar mirip satu sama lainnya. Kemudian dari radio kita beralih ke televisi. Bagaimana teknik menulis naskah iklan televisi? Ya, karakteristik iklan di media audiovisual, yaitu elemen-elemen iklan televisi. Ini karakteristik iklan televisi. Biasanya dia entertaining, ya, image building, ya, juga fast awareness, nationwide, all sense, ya, sangat kuat sekali, neutrally attractive, dan biasanya expensive, mahal banget. Ya, karakteristik pembuatan iklan televisi. Ini adalah elemen-elemen dari televisi komersial. Di atas elemen audio yaitu ada musik, ya, ada background, ada scoring, ada announcer, ada suara anak-anak, ya, ada main voice over, female voice over, ada sound effect, ada jingle. Sedangkan unsur visualnya, ya, biasanya pengambilan lebih banyak ke close up, ya, atau long shoot, atau medium close up, bisa juga zoom in, ya, atau zoom out, panning, dissolve, dan cut in. Juga kadang ada caption atau space. Talent juga diperlukan dalam elemen program televisi. Kalau talentnya tidak bisa dihadirkan, kita bisa menggantikannya dengan animasi. Ini adalah ciri iklan TV yang baik. Pertama adalah kita berpegang pada AIDA, hukum AIDA. Ya. Ciri iklan yang baik juga adalah dia mempunyai ide dan juga menghibur, dan unexpected. Kadang-kadang juga ciri iklan yang baik juga adalah talk of the town. Kita lihat bagaimana hukum AIDA. Ya, attention, biasanya iklan TV yang baik dia memancing perhatian calon konsumennya seperti apa, ya. Kemudian juga interest, ya, membahas permasalahan calon konsumen untuk menarik minat mereka, ya. Kemudian juga design, ini menawarkan produk atau sebagai solusi. Action-nya yaitu mengajak mereka untuk melakukan pembelian sekarang juga. Nah, pada tahap pertama biasanya sutradara akan membuat director board atau storyboard, ya, versi sutradara yang disesuaikan dengan visi dan misi dari si sutradara tersebut. Karena board inilah yang akan menjadi panduan saat hari syuting nanti. Director board ini juga biasanya lengkap dengan dialog, skrip, atau voice over script yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing produksi video iklan. Bentuk visualisasi dari adegan yang ada di dalam naskah cerita atau gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah yang ditulis oleh penulis naskah. Itulah storyboard. Ya. Jadi tujuannya untuk memudahkan penulis untuk menyampaikan ide, cerita kepada orang lain. Hal ini dikarenakan melalui gambar dan visualis, orang akan lebih mudah menangkap apa yang dimaksudkan oleh pembuat cerita, sehingga dapat dimiliki persepsi yang sama. Kemudian sutradara akan membuat director treatment, yaitu panduan treatment yang akan membantu perusahaan atau brand
dan seluruh tim yang terlibat dalam memahami visi dan misi saudara dalam produksi video iklan tersebut. Di saat meeting pertama, saudara akan menjelaskan tentang treatment yang akan dijalaninya kepada perusahaan atau brand dan kru yang terlibat di dalamnya. Director treatment terdiri dari referensi set ruangan, referensi busananya seperti apa, ya tata rias dan tata rambut, musiknya seperti apa, editingnya seperti apa, color gradingnya seperti apa, kemudian lokasi syuting, dan foto talent atau artis yang akan berperan di dalam video iklan tersebut. Ketika meeting akhir untuk finalisasi storyboard dan fit sebelum syuting, sebelumnya saudara dan kru wajib melakukan race dan workshop talent. Direktur treatment terdiri dari sketsa set ruangan, foto talent yang sudah fitting wardrobe, dan make up test dan hairdo. Nah, pada tahap ini, direktur treatment merangkum hasil kerja dari masing-masing departemen yang terlibat. Pada video iklan, brand memiliki hak untuk dapat memberikan masukannya pada saat meeting pertama dan meeting terakhir. Masukan brand biasanya lebih cenderung ke hal yang berhubungan dengan product placement atau mandatory brand. Yang kedua adalah tahap produksi. Saya tidak menjelaskan panjang lebar. Ya. Setelah final meeting dan perusahaan brand sudah menyetujui storyboard dan treatment saudara, waktu untuk mengubah cerita menjadi visual. Proses syuting video dilakukan di waktu dan tempat yang sudah disepakati bersama. Pihak production house akan memberikan jadwal dan call set kepada klien. Proses syuting akan mengacu pada storyboard dan director treatment. Biasanya akan ada beberapa penyesuaian disesuaikan dengan kondisi saat syuting di lapangan, dan juga eksplorasi di lokasi syuting yang memungkinkan terjadinya improvisasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pasca produksi. Ya. Jadi setelah proses syuting selesai dilakukan dan seluruh isi dari storyboard sudah diambil, saatnya melanjutkan tahap berikutnya, yaitu tahap pasca produksi atau editing. Dimulai dengan offline editing, tahap di mana susunan frame by frame disusun sesuai dengan cerita yang ada di storyboard. Sampai dengan kesepakatan untuk picture lock, yaitu susunan frame by frame yang sudah disetujui oleh klien. Selanjutnya masuk dalam tahap online editing. Pada tahap ini, video akan di color grading atau pewarnaan video. Kemudian tahap online, selanjutnya video akan dikembalikan, ditambahkan visual effect, ya seperti computer generated image, atau motion graphic, dan animasi, bisa 2 dimensi atau 3 dimensi jika memang diperlukan sesuai konsep awal video. Nah, pada saat pasca produksi ini juga, video akan ditambahkan voice over jika diperlukan. Lalu, pembuatan musik scoring yang akan mengikuti referensi musik yang telah dibuat saudara di director treatment. Dan yang terakhir adalah tahap final mixing, untuk finalisasi audio yang terdiri dari penjernihan sound, penyesuaian volume, dan penambahan sound effect untuk menambah mood dari video tersebut. Pada tahap pasca produksi ini, klien akan sangat terlibat di dalam prosesnya. Hal ini bertujuan untuk membantu supervisi video iklan agar dapat rampung dan sesuai dengan rencana di awal. Ini kita lihat bagaimana skrip radio, iklan radio. Ya, ini naskahnya dari majalah Intisari. Kita dengarkan iklannya seperti apa. Ronald Reagan, temuilah Gorbachev di Reykjavik dan penandatanganan perjanjian pengurangan senjata nuklir itu harus hari Minggu. Awas, pertemuan puncak Moskwa tidak boleh terjadi di akhir Mei. Siapakah wanita peramal yang sangat berpengaruh di Gedung Putih ini? Temui dia di Intisari September. Intisari tiap bulan selalu menawan. Kita lihat berikutnya iklan televisi yang memenuhi kriteria big idea.